Suara lu ini ya, dibanding suara punya gue ya, lebih versi baru gitu. Alah, Lu kayak baru bangun. Ini udah record? udah. Lu kayak baru bangun aja. Ngantuk lo tidur tadi nunggu sini lo. Enggak. Seperti biasa nunggu studio baru. Guys, gimana kita sekarang? Lo nggak usah senang lagu lagi sedih. Ketemu teman atau coba nanti kalau masukin backsoundnya lagi sedih. Ini juga lihat dong. Lihat, hidup itu harus selalu happy. Tapi kenyataannya kan dia cemberut. Gue lagi sedih bro, nggak bisa ketawa gue. Halo. Kembali lagi bersama kami berdua. Gua Andi. Gue Jules yang keadaannya lagi miring, kayaknya miring deh lo. Ya miring ya. Tingginya miring dikit deh. Kita masih di Suara Fans Milan. Forza Lotta. Vincerai, non ti lasceremo mai. Edisi kesekian. Memang kita harus dukung Milan. Kapanpun kalah menang kita harus dukung terus. Seperti lagunya barusan. Kalau kata orang menikah tuh janji sucinya tuh dalam susah dan senang, Ya. dalam suka maupun duka. Betul. Sekarang lagi masa dimana kita lagi diuji, masa duka, tantangannya besar. Padahal kan kita udah ngomong waktu kita. Tapi nggak mungkin cerai dengan Milan. Betul, nggak mungkin. Waktu kita bahas tentang sejarah Milan, tentang pembangunan di September itu kan di episode sebelumnya kita bahas bahwa pembangunan stadion itu kan pembukaannya dimulai dengan pertandingan Inter melawan AC Milan kan, dan memang kita kalah. Kayaknya emang kalau ketemu Inter jangan September deh, bulan lain deh. September. Kalau lagu September ceria, ini September menangis. Hari ini nggak ada Milan History karena terlalu cepat. Aduh, sejarahnya juga buruk, jadi jangan dicari lah. Hari ini kita jujur berduka. Hari ini take tanggal 18 September. Ya, 2 hari setelah kekalahan. 2 hari setelah kekalahan, 5 kali beruntun derby. Ya. Itu pahit banget sih gua. Dan itu menjadi sejarah baru buat derby Milan. Banyak 5 kali nggak pernah menang, coy. Dari semua liga. Dari Semua UCL, semua pertemuan. Memang ada positifnya. Bisa golin satu Lawan 12 kali kebobolan, 1 kali ngegolin Leao. Pecahin telurnya Inter sih, nggak clean sheet, cuma nggak gitu juga. 5-1. Bayang kalau 5-1. Gue sampai lihat, kan gue ngikutin bola Bung Binder, gue nggak ngikutin apa gitu. Itu fans Milan tuh, Bung Toel, Binder. Bung Binder? Ih, Madrid lah. Madrid, bukan Milanisti. Oh, Toel, Bung Toel yang Milanisti. Itu gue ngeliat, pokoknya captionnya tuh fantastis dah. Inter menghajar Milan. Terus postingan Coach Justin sehat, fans Milan di mention tuh Oki Rengga bla 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 gitu. Wah anjir. Tuh, dan hari ini gua dicengin sama temen gue yang Interisti yang ketika lagi live reaction dia masuk ke room kita berdua ya, dia masuk ke room ngecengin udah tidur le gitu-gitu. Anjir. Dan gue dicengin, gue dibikinin meme-nya, ntar lu masukin aja meme-nya itu. Gue dibikinin meme-nya, gila tuh, sakit hati banget. Dan channel YouTube gue yang tayang sebelum Milan main itu komennya banyak, ya maksudnya nggak banyak banget ya, tapi ini paling banyak di antara komen-komen yang lain saat kita bikin konten Suara Fans Milan. Sama gue balas-balesin ya, itu total 21-an lah. Itu semuanya bilang prihatin. Ada yang ngecengin lah, pasti ngecengin. Terus ada yang bilang sejarah. Akhirnya gue bales, gue bilang gitu. Kalau lu nonton dari awal, itu memang kita bahas sejarahnya dan kita kalah. Dia nggak nonton, berarti dia cuma lihat judulnya. Oh iya. Padahal kita bahas sejarahnya. Saat Milan lawan Inter, sejarahnya memang kalah di bulan September. Nggak perlu dibela lagi. Terus gue bilang kan ya, di umur segini tuh kalau udah kalah ya udah. Mau ngapain lagi sih? Ya sebagai fans yang dewasa ya. Iya. Tapi ya memang jujur kalau dia lebih cuek sih, kalau gua lebih bawa perasaan kadang-kadang, baper gua. Gua juga sebenarnya termasuk ke bawa perasaan. Mungkin bisa se-enjoy ini karena di ruang di lingkungan gua kebetulan nggak ada fans Inter sedekat lu. Oh. Di kantor gua ada fans Barca. Ada fans Madrid, Inter di gereja. Kemarin gue ngumpet di ruang multimedia. Yang penting gak ketemu lu aja. Terus tadi dia baru nge-share tuh
Lalu pas Di story WA. apa tuh? Ya apa namanya? Apanya dia sih namanya? Posternya Inter 51 sama ngetek nama gua di story-nya. Terus sama tadi di WA. Kayak gitu. Dan gua nggak, mungkin lu kan, kalau lu kan di grup lu kan Gua ketemu Interis itu ketika gua dari udah lama banget zaman SMP si Krisna itu yang komen juga. Itu adalah temen deket gua, tapi dia Interisti. Jadi gua emang ceng-cengan halus, emang udah dari dulu tuh ceng-cengan halus itu. Dan kemarin dia masuk ke live reaction tuh, ngecengin lah. Tapi dia nggak terlalu frontal ngecengin ya, karena tahu gue gitu kan. Temen gue yang temen kerjaan tuh, temen yang satu lagi tuh, wah tuh pada kacau banget. Lu terlalu banyak fans Inter. Coba lu teman-teman lu saring-saring deh, jangan temenan sama fans Inter. Di ini sialan. Gua blok ini. Kan gue kebetulan main di Satria Baja Hitam FC. Ada si Daniel tuh kan Inter banget tuh, ngecengin itu. Ngecengin banget ya, sialan. Padahal di grup ini fans Inter lumayan banyak. Ada lu, fans Milan. Ada Awe. Fans Milan lumayan banyak. Fans Milan. Iya, ada lu, ada Awe, ya kan? Ada Erik Dodoy. Iya, gitu. Beberapa. Ya memang umur-umurnya kelihatan lah fans Milan ya. Senior. Oke, skornya 5-1. Yang golin Leao. Gue sebenarnya yang 5 itu nggak usah disebutin, nggak kenal biar aja. Yaudah. Yang golin Leao. Itu passing dari Giroud bagus sebenarnya itu golnya. Kenapa nggak sering-sering kayak gitu ya? Kita berharap wah ada comeback nih gitu kan, habis golin 2-1 kan. Betul, ternyata makin goblok. Gue udah kan tebakan gue seri kan. Oh, 2-1 udah sama nih. Dia udah buyar dia. Buyar lah. 2-1-nya gue pikir kebalik. Bener 5-nya kebalik. Gua 2 sama 3-1. Oh, buyar langsung. Dan ya buat teman-teman yang nonton ya, kan orang kalau udah tertinggal bakal pressingnya ketat kan ya. Ini pressingnya Milan kendor-kendor. Ya lihat hasilnya lah di menit 90 plus 3 masih kejebol. Iya, Fratesi. Aneh banget gak sih? Udah kalau menurut gue baca di mana ya? Itu udah 15 menit terakhir tuh Milan tuh udah kayak nggak di lapangan. Maksudnya mentalnya udah hancur, berantakan, udah bahkan nggak ada effort untuk mencetak gol. Main-main nggak jelas, udah makanya kebobolan. Ini sebenarnya udah kita bahas di live-nya saat kita live reaction sebenarnya, cuma kan itu belum ada di sini, dan itu kan kita bahas saat penutup ya. Pendapat lu gimana gaya permainannya? Kita bahas coba di sini. Kalau menurut lu gimana? Apanya nih? Soal apanya nih? Gaya permainan dan semuanya lah. Random aja nggak apa-apa. Apa yang ada di. Gua sih ngelihatnya memang si Inzaghi lebih smart ya. Gua nggak tahu dia kayaknya nonton 3 pertandingan Milan sebelumnya gitu. Dengan bagaimana Milan possession-nya bagus gitu ya, karena emang sejujurnya statistik possession-nya bagus gitu. Dan dia tahu bakalan, kayaknya si Inzaghi udah ngelihat nih, dia bakal berharap Milan bakal possession juga nih, sehingga dia menerapkan bagaimana cara membreak possession itu, counter attack-nya, dan itu berhasil banget menurut gua. Itu smart menurut gua, smart sih. Kita memuji permainan Inter memang bagus ya. Bagus. Seperti yang gue bilang kemarin di live, sebenarnya tim kesayangan kita itu bukannya bermain dengan jelek, bukan yang kayak 3-0 waktu itu kan ancur-ancuran tuh, ya kan. Kalau kali ini kan kita memang 3-0 mana lupa gue. Oh, yang super yang di Qatar ya, yang di itu kan orang kayak orang main lawan SSB kan, kayak gak ngerti main bola gitu. Kalau kali ini kita akuin, ini kita tidak membela diri ya, kalau kalah mah kalah aja gitu. Kita akuin Inter mainnya bagus, kayak lu bilang tadi, memang jenius Inzaghi. Tapi ngelihat secara keseluruhan memang gak jelek-jelek banget. Dari ball possession menang, bagus, passingnya bagus gitu. Memang finishingnya ancur-ancuran, dan dia nggak ngerti cara Milan nggak ngerti cara nembusnya, cara pertahanannya bagus. Kayak lu udah mentok nih, ya udah lu di situ-situ aja. Muter-muter. Nggak mau coba mundur lagi atau apa. Atau nge-shoot lah minimal. Kita berharap waktu di live racing kan kita ngomong ada yang nge-shoot kayak gitu minimal. Betul. Untuk bikin deg-degan kipernya atau apa gitu, yang shoot on goal. Bahkan kita nggak ada corner. Lu kebayang nggak pertandingan yang 90 menit nggak ada corner?
Gila. dengan ball possession lu menang ya. Iya, 40-60. Berarti kan lu cuman passing-passing aja gitu. Iya, Nggak ada eksekusi habis shoot gitu. Iya, waktunya habis di passing-passing gitu-gitu aja. Sekali ini patah, Serangan ininya balik. langsung bola atas, serangan balik counternya. Ih, bagus banget Dan tadi. kita juga kita bilang bahwa ini setelah bobroknya Milan ya beberapa tahun lalu, terus akhirnya kemarin bisa juara Serie A dua tahun lalu, terus ini menurut gua tim Milan yang terkuat nih. Ya, kalau kita bisa bilang 5 tahun Iya, belakang ya. bahkan 5 tahun belakang ya. juara kemarin pun kita kan nggak nyangka ya. Iya, iya. Ya kan itu kan biasa aja sebenarnya Iya, timnya. iya. Dengan skuad yang murah, Ya. bukan pemain-pemain Betul. beken gitu kan. Nah, sekarang ini termasuk tim kuat gitu. Gelandangnya pun bagus-bagus. Memang Pioli lagi baik lagi Bang Pioli nggak ada kreatifnya. Gampang banget gitu. Anjir, Inter tuh gampang banget dari belakang langsung umpan ke depan kelar. Gila. Kayak Thuram golnya mengenaskan gak sih? Oke, kalau lu kan lu bilang lu benci banget sama gol yang pertama tuh. Yang pertama tuh gue gak suka banget sih Thiaw. Bagaimana Thiaw, gue nggak tahu ya, dia entah grogi, entah super pede, bagaimana bagaimana mungkin ya, gimana bilangnya. Masa lu nggak mikir sih, lu lagi dalam posisi di counter, lu dapat bola yang sebenarnya dalam jangkauan lu, tapi lu sosok box out gini, Ya. lu tahu bodinya lebih besaran musuh lu, kan tuh nggak safety, lu nggak main safety gitu sebagai back tengah. Lu kalau mau safety buang aja dulu, biar pemain pada mundur gitu kan. Ini Iya. ditahan-tahan gini, jatuh, minta pelanggaran, kena counter, habis. Sialan. Kita ngeliat gol Thiaw paling jelek sih. gol Thuram begitu bagus banget diumpan. Gol keduanya Iya, bagus. gol keduanya bagus banget di pas. Salah Thiaw lawan. Iya, dari belakang dan Thiaw nggak bisa ngeblok tendangannya. Iya. Itu bagus banget. Ya, kita lihat bahwa Pioli memang ada kreatifnya dengan pemain-pemain bagus. Nggak ngerti dia harus diapain gitu. Dia kayak udah 2-0 ketinggalan, kayak apa ya, nggak membuat sesuatu gitu. Udah 3-1 ketinggalan, oke 2-1, terus 3-1 ketinggalan. Berarti kan formasi lo udah kebaca ya. Iya. Lo udah patah serangan lo, cuman passing-passingan. Harusnya kan lo melakukan sesuatu yang entah geser siapa, entah apa gitu, biar membuyarkan formasinya Inter gitu kan. Ini Kita enggak gitu. Gua sempat bilang kan, harusnya Pioli bisa ganti pemain saat babak kedua langsung gitu. Saat itu kan pergantian pemain si Pulisic yang diganti, yang dulu Chukwueze diganti. Itu tapi menit 60 atau 70 Iya. lupa deh. Kita ya itu kan yang akhirnya bawa wah ganti nih. Tapi pas udah pergantian pemain banyak, itu yang langsung pergantian banyak kan langsung gol ketiga tuh kalau nggak salah ya. Ya. Yang langsung ganti pemain apa 3 apa 4 pemain langsung diganti, tiba-tiba langsung kejebolan lagi, kayak udah telat maksud gua. Ya lu udah kebantai juga gitu. 2-1 juga lu udah susah ngebalikinnya karena lu aja nggak bisa ngebongkar itu. Betul. Udah gitu lu telat gantinya gitu. Kalau gue sih berharap bukan cuma ganti ya, ada perintah-perintah lain gitu, kayak misalnya, Leo, Pulisic, udah kalian bertiga tunggu depan aja, misalnya gitu, jadi nggak perlu turun ke bawah si Leo-nya, si Pulisicnya, jadi bener-bener apa kayak gitu, jadi udah kebaca ininya, harusnya dia merubah apa gitu yang supaya bingung kan Internya. Ya kayak sempet ada video, ini kita nggak tahu ya videonya, kayak nggak tahu lu lihat apa enggak, sempet rame di aplikasi X. Jadi SSX. Twitter. Gue malas sih sebenarnya nyebut X gitu. Twitter. Kita nggak tahu sebenarnya perdebatannya apa antara Pioli sama siapa asistennya, ofisialnya mantan pemain Milan. Bonera. Itu mereka berdebat, tapi ada yang bilang bahwa Bonera tuh ngasih masukan, tapi Pioli kayak nggak terima gitu kan, dari gesturnya ya gitu. Nah, kita nggak tahu ya bahasa Itali maksudnya dari ucapannya apa ya. Tapi ada yang bilang bahwa mereka berdebat masalah komposisi tim gitu. Harusnya lu melakukan perubahan gitu kan. Setengil itu dia. Dan yang paling bikin masa lebih kesel tuh, si Kjaer minta maaf untuk permainan buruknya dan timnya yang nggak sesuai ekspektasi dengan fans Milanisti itu. Pioli menolak minta maaf. Dia dengan keras bilang, saya menolak minta maaf. Terus bla bla bla, terus dia bilang kan kita nggak dengan sengaja kalah.
Iya, Ya, betul. Nggak ada orang dengan sengaja iya, kalah. betul. Kalau lu sengaja kalah namanya perjudian. Iya, Iya. betul. Lu sengaja kalah ya Iya. lu bukan cuma dipecat, lu udah melanggar kontrak kerja Iya, gitu. lu Calciopoli ya tadi. Iya, kalau ini kan ini aja gitu. Maksudnya lu udah ini bukan lawan gini deh, kalau lu lawan Genoa kalah, ya udahlah dia kita anggap sebagai kalah. Ini lu lawan sesuatu yang sakral gitu. Lu melawan sesuatu ini pada pertandingan yang sangat sakral di mana ada pride, ada ini di sana. Lu kalau kalah tuh Derby itu bukan sekedar menang masalahnya. Kalau menang doang lawan tim lain bisa. Ya, kalau cuma cari 3 poin gitu ya. 3 poin doang, tapi derby ini kan ada pride yang harus dijaga gitu. Dengan 4 pertandingan sebelumnya lo kalah terus. Masa lo nggak bisa 4 ya, 4 pertandingan terakhir lo kalah terus lawan mereka gitu. Kita kan kayak fansnya, kita fans layar kaca aja malu gitu. Gimana mereka yang sekota, yang tinggal di Milan terus kalah 4 kali berturut-turut coba. Diceng-cenginnya gimana gitu. Iya. Lo, apakah lo nggak belajar? Lo katanya udah rubah formasi, lo katanya udah belanja. Banyak Milanisti bahkan kayaknya orang-orang pada ngira wah nih Milan udah sama kuat nih, udah belanja, udah ganti formasi. Gua pun ngomong gitu kan di video sebelumnya. Kenyataannya lebih parah. Bahkan Milan pembelian kali ini salah satu yang paling besar paling di Itali. Dengan jumlah transfernya paling besar gitu. Inter tuh banyak pemain gratisan gitu yang dibilang klub miskin karena ngambil gratisan, pinjaman gitu. Lah ini dengan tim yang merata, lah lo percara pemainnya begitu. Berkali-kali yang lu sering ngomong bahwa Pioli ini ngeselin dari kalau udah nyaman dengan full timnya, itu aja yang terus dipakai. First 11-nya udah itu aja. Kayak First 11-nya. Selain bakal monoton dan terbaca sama tim lawan, ya kasihan pemain lain. Buat apa lu beli pemain? Kalau gitu lu beli aja. Kalau gitu full tim lu 15 aja gitu om. 16 lah om. Ya nggak sih? 11 starting line up, 5 ganti pemain nanti pas istirahat. Yang lain nggak perlu. Yang lain nggak perlu. Ya orang itu aja yang dimainin sama dia. 4-3-3-nya udah seneng kita. Lu udah seneng banget kan? Seneng banget. Dari video berapa episode terakhir itu seneng banget dengan wah anjir Milan pakai 4-3-3. Bagus menyerang segala macam. Tapi pemainnya itu doang yang mainin. Formasinya gitu-gitu aja. Kayak gue ngelihatnya kayak lo harusnya orang yang cepat beradaptasi di dalam pertandingan gitu, bukan cuman beradaptasinya setelah pertandingan baru berganti gitu ya. Tapi harusnya ketika lagi pertandingan lo ngelihat wah mereka ternyata main counter atas, kita kalah speed, kita kalah apa, ya udah lu antara lu gerakin apa gitu di situ. Lu bisa ngerubah formasi atau lu ganti pemain yang bisa jagain speednya, jagain apa begitu. Jangan masa lu merubah permainan nanti setelah kalah di next di next match deh kita perbaiki. Iya, gitu. Ntar nanti tim yang dilawan beda lagi itunya. Pola penyerangannya. Betul. Lu nanti ketemu Inter di setengah musim kedua. Di musim di pertandingan paruh kedua. Di paruh kedua bisa jadi Inter mainnya beda lagi. Bukan 3-5-2. Iya, dengan 2-5-3. Iya, dengan Inzaghi sekreatif itu. Buktinya kan lu sadar lah, maksudnya kayak Pioli itu harusnya sadar kayak sebenarnya City aja setengah mati sebenarnya ngebobol gawang Inter. City tuh nggak berani main selepas itu loh. Betul. City yang lo lihat lawan Madrid bagaimana dia super menguasai. Ini dia nggak berani selepas itu waktu lawan Inter. Karena tahu Inter seberbahaya smart sih itunya. Inzaghinya jangan sampai keteteran gitu. Lah ini aduh. Bener-bener gue sempet kan gue kirim lu link tuh yang ada gosip dipecat bla bla bla. Gue nggak tahu lah hoax apa enggak, kayaknya sih hoax ya kayaknya. Tadi pengen gue masukin ke Milan Rumor tapi ini udah random aja sebenarnya. Udah numpuk banget unek-unek gede. Gua bodoh banget sih ini pelatih sampai asli. Semua orang tuh nggak ada yang nyalain pemain, semuanya tuh nyalain pelatihnya. Bener, di semua medsos semuanya nyalain si botak. Gue udah pas baca ini bener nggak sih? Cuma kayaknya sih hoax ya. Tapi sempat ada tulisan mau diganti dengan Fatih Terim karena bla 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 bla. Gue setuju dengan pergantian pelatih sih. Dengan oke lah 3 kemenangan. Tapi menurut gue itu hal yang sangat lumrah, wajar dengan biaya belanja yang nggak sedikit, dengan pola pendekatan formasi yang berbeda, itu sangat lumrah dan wajar lo harus menang. Tapi ketika lo lawan ini kalah dan kalahnya gede,
Berarti lu nggak belajar dari 4 derby sebelumnya tuh lu nggak belajar sama sekali. Sehingga gue sempat berandai-andai tuh kalau beneran ini dipecat, gue pengen banget diganti. Gue langsung ngomong tuh tadi sama temen gue di kerjaan, siapa ya? Sama gue juga lo kan chat kan. Iya. Gue tapi langsung bilang, jangan pelatih Terim juga. Iya, terus gue ngomong sama temen gue, siapa pelatih bagus yang nganggur? Oh, Conte mau kali ya gitu. Gue langsung berandai-andai, anjir tadi gue kerja nggak konsen, gue ngobrol sama temen gue, siapa pelatih bagus yang lagi? Lu kayak berandai dikit deh, lu siapa pelatih kalau beneran di kick? Lu sukanya pelatih siapa? Pelatih Jerman gue yang kemarin dipecat. Siapa? Si pelatih Hansi Flick. Oh, timnas Jerman. Timnas Jerman ya, kemarin yang dipecat. Emang dia bagus ya? Di Munchen kan bagus banget. Oh. Itu zaman-zamannya Munchen, orang pada takut lah ketemu Munchen. Memang nggak. Flick ya? Iya. Akhirnya kan ditarik ke Jerman. Makanya sempat Liverpool kemarin sempat ketakutan kalau Klopp ditarik. Karena kan Jerman sekarang lagi nggak ada pelatih nih. Oh gitu. Tim Liverpool aja pada takut kalau Klopp ditarik ke Jerman. Ya. Gua karena Flick waktu main Munchen kan menyerang banget. Ya kan, pertahanannya juga bagus. Gua kalau mengerikan lah Munchen itu. Klinsmann juga boleh tuh. Klinsmann kayaknya nggak. Klinsmann siapa? Emang dia bawa apa ininya? Jerman Piala Dunia. Bukan pas sebagai pemain. Iya, pelatih. Berarti dia pernah juara? Enggak. Dia semifinal. Yang bawa juara sih ini ya. Maksud gua pelatih yang udah pernah bawa juara lah negara atau klub. Gue sih Hansi Flick kalau gue. Conte, dia Hansi Flick. Gue lebih ini sih. Karena gue nggak tahu ya akan cocok atau enggak gaya pelatih Jerman ke Itali. Karena kayaknya nggak ada ya pelatih Jerman di Italia. Kayaknya nggak ada deh, jarang. Karena memang di Itali banyak kan pelatih lokal kan. Ya. Jarang yang pakai pelatih luar. Tapi pemainnya yang dari luar banyak banget. Iya. Oke. Apalagi ada lagi yang mau lu bahas nggak tentang kekalahan kemarin? Gue ya tapi itu sih. Gue sempat ingat bahwa perkataan lu beberapa episode sebelumnya bahwa lu pengen ngeliat Pioli di 10 pertandingan sebenarnya baru dipecat. 10 pertandingan liga ya. Iya. Pertandingan liga kalau nggak 3 besar, 4 besar itu udah harus kick sih. Iya. Tapi yang ini udah lumayan agak menuju puncak gunung es ya, baru menuju ya. Ini kalau puncak gunung es sudah di sini nih, di ujung nih. Yeah. Kalau lawan Newcastle kalah nih, terus Liga Italia kalah lagi, habis karena gue lupa deh fixture kita apa sih kedepannya. Karena setahu gue habis ini habis Newcastle terus lawan Fioren ya. Pokoknya lawan tim-tim besar lagi itu sangat-sangat berbahaya. Kalau lo masih sembarangan, masih nggak bener ya lo bahkan kalah lagi dan udah saatnya dipecat sih, udah secepatnya menurut gue udah harus ganti udah. Kita lawan Verona sih. Next apa? Verona. Newcastle Verona terus Verona. apa? Verona nomor lagi pokoknya Verona lah. Itu pun cepet banget kan. Tapi enak banget ya jamnya ya. Jam 12, jam 8. Jam-jam seger tuh masih bisa nonton. Ya kalau HP lu udah bener? Belum, sama. Ini kan karena pakai casing. Oh, kalau nggak kebuka deh. Iya. Jadi kalau gue berharap ya ini seperti harapan-harapan gue sebelumnya bahwa Pioli bisa lebih kreatif lagi sama mau mainin pemain-pemain lain yang belum dimainin gitu. Sayang udah dibeli. Mereka pasti kan dibeli dengan kualitasnya ya. Iyalah. Ngapain lu beli kalau nggak dimainin gitu? Saya kayak ada ceng-cengan si Adli. Latihan doang, main kagak. Karena kan bagus tuh. Karena kan pemain Milan termasuk yang paling banyak dari luar ya. Sampai akhirnya beberapa pemain nggak dimasukin ke skuad UCL kan. Dari luar maksudnya? Dari luar Italia. Karena ada pembatasan jadi ada beberapa pemain yang nggak dibawa ke jadi skuad di UCL kan gitu. Harusnya dengan keterbatasan itu ya udah berarti kan yang lu pilih harusnya yang udah paling berkualitas nih di antara semua gitu. Harusnya ya udah coba aja apa salahnya gitu. Nanti di lawan Newcastle sebenarnya Newcastle lagi nggak bagus-bagus banget nih Om. Kenapa? Newcastle kan 5 pertandingan 2 kalah, 2 menang, 3 kali kalah. Dia tuh sekarang ada di peringkat 11. Memang mereka ada di atasnya MU sama Chelsea. MU Chelsea jadi kayak klub mediocre. Iya. Udah gitu Chelsea kasian banget nggak dapat sponsor. Lo lihat bajunya sepi banget anjir. Jadi awal Tonali golin tuh kayak debutnya dia di Newcastle tuh kita kayak waduh ngeri banget nih gitu kan. Ternyata ya cedera Tonali katanya. Tapi nggak tahu ya kan kayaknya kemarin dia nggak main.
Tapi nggak tahu nanti lawan Milan. Katanya sih lawan Milan dia diragukan main. Diragukan ya. Cuman kalau main memang bisa berkaca-kaca nih nanti nonton nih. Pendapat kita sebentar aja lah ini karena udah deket banget kan, kita bikin video hari Sabtu tayang ini, bakal besok karena besok Milan lawan Newcastle main jam setengah 12, 23.45. Itu masuk jam sehat ya? Jam sehat. Itu untuk harus lawan Verona lebih sehat lagi. Jam 8 malam. Oh gitu. Ya tapi pokoknya jam 12 aja itu termasuk jam sehat untuk Liga Champion. Di Liga Champion. Dan kita orang Indonesia ya di Asia termasuk jam sehat. Harapan lu gimana? Lu ada tau nggak pemain Newcastle yang gue cuma hafal Sven Botman itu adalah back yang 2 tahun lalu kalah duit sama Newcastle. Iya, benar. Kita pengen ngincer kan. Dia adalah pemain Lille, kalah duit lah. Dan dia bagus banget. Maldini ngincer tuh. Dan yang gue tahu sama Isak tuh kayak penyerang sayap gitu deh. Sama itu kenceng juga tuh. Sama yang lagi viral di Indonesia, sama Ronaldo. Almiron. Kok kenapa Indonesia viral? Mirip Radit. Dan bagus, mainnya bagus. Jadi karena dia kalau banyak golin sering banget ditek-tekin Radit karena mukanya mirip. Oh gitu. Mirip. Berarti dia ada Arab-Arabnya nggak? Almiron. Ya. Ada kan ada Al apa? Al Hilal. Ya. Memang Newcastle termasuk yang sempat di Liga Inggris tuh sempat jadi tim yang mengerikan. Tim-tim maksudnya kayak wah ada kebangkitan setelah mereka dibeli sama klub Timur Tengah lah ya. Timur Tengah ya, orang-orang Timur Tengah ya. Mereka beli pemain banyak dan bagus-bagus. Ternyata 5 pertandingan anjlok juga. Belum stabil lah, belum stabil. Dan kita juga sempat terdekat, waduh ketemu Newcastle lagi termasuk tim. Walaupun dia udah 20 tahunan, gue lupa tepatnya berapa, 20 tahunan dia belum pernah masuk Liga Champion. Ini akhirnya tembus lagi. Gue nggak bisa bilang pasti bagus atau pasti jelek ya. Cuman biasanya kalau udah lama nggak masuk Liga Champion dan baru akhirnya masuk lagi itu tuh pasti ada semangat tapi ada grogi-groginya, ada penyesuaian diri juga sih. Kayak Milan waktu pertama kali masuk Liga Champion setelah 7 tahunan itu nggak masuk Liga Champion. Kebetulan belum neraka juga. Yang kita habis-habisan nggak, bahkan peringkat 3 apa sih? 4. Lolos Porto peringkat 3 ya? Iya. Lolos UEFA aja nggak lolos, aduh malukan. Tapi kita lolos Championnya waktu itu udah seneng banget sih. Akhirnya kita bisa begadang. Ya walaupun kita udah rindu begadang. Kita udah rindu begadang di hari Kamis, Rabu. Ngelihat Newcastle, lu pernah nonton Newcastle nggak main? Gue liat klip-klipnya aja sih. Menurut lo gimana kalau nanti lawan apa yang perlu diwaspadai sama Milan? Sayapnya kencang tuh, si Isak itu kencang. Iya betul. Itu sayapnya kencang, jadi gue agak nggak tahu nih. Gini, ada positif negatif untuk inverted wingback-nya kita ya. Maksudnya RB kita ketika main-main inverted, kayak kemarin kan crossingnya dari si Inter kan langsung counternya langsung ke samping. Betul. Yang mana ini back yang inverted ini masih di tengah nih. Iya. Si back tengahnya nih kayak gue mau ngejar dia, kayak Thiaw kalah speed, ya kan? Atau mau diem kah gitu? Itu harus dipastikan dari sekarang. Jadi kalau nanti mereka punya counter dari samping kenceng-kenceng, nah gimana nih? Apakah mau yang jagain si back tengahnya atau ya udah si back tengah tetap turun aja gitu, mundur aja, nggak usah disamperin gitu. Tugasnya si wingback yang inverted untuk ngejar gitu. Itu harus dipastikan sih, karena kalau adu speed pasti kalah si CB ini. Apalagi gue nggak tahu ya. Tomori sih harusnya. Tomori udah harusnya main ya. Tomori sama si Thiaw kayaknya ya. Iya, Thiaw. Tapi kalau ada yang lain, Pellegrino bisa dicoba. Ini main ya, nggak main ya? Gue nggak tahu di bawah champion apa enggak ya. Dia nggak tahu deh. Itu harusnya agak serem ketika lawan wing yang cepet-cepet gitu, tuh bahaya sih. Apalagi kanannya Milan semakin makin jelek banget dari kemarin-kemarin zamannya Saelemaekers juga ancur-ancuran. Tapi memang Saelemaekers sama Junior Mesias dulu memang serangannya bagus-bagus aja. Cuman balik lagi kalau diserang habis-habisan kan. Nah sekarang juga begitu. Di kanan ada siapa sekarang? Calabria, Florenzi. Enggak, yang tengahnya. Oh, si Ruben. Iya, ada Loftus-Cheek kan. Tapi tetap aja gampang banget jebol gitu. Ya gol Thuram dari kanan, banyak yang main shoot gitu. Ya Calabria juga udah mulai ketinggalan sprintnya, walaupun memang dia dibutuhkan untuk
bantuin Crossing crossing sayapnya kan. Ya, gua sih berharap semoga di kandang siapa ya? Lupa gua. Di kandang. Gua berharap Milan. Kan dibilang makanya di kandang Milan ya, karena sempat ada yang bilang wah Tonali bakal pulkam kan. Oke. Gue berharap Tonali nggak main dan si Newcastle grogi gitu ya. Kita bolehlah tetap dengan possession tapi harus cari cara bagaimana ada dua PR-nya gitu ya. Possession menurut gue tuh hal yang baik. Betul. Karena ketika lo possession lo sebenarnya meminimalisasi potensi serangan lawan. Cuman ada dua PR. Finishing. Satu lo bagaimana lo jangan cuma passing-passingan tapi lo tahu nih harusnya oke, gue nyerang tajam ke sana, si ini nyambut bola gue, itu harusnya tahu gitu ketika udah sepertiga lapangan di depan tuh bukan cuma passing-passing doang yang dibutuhkan tapi tahu pola serangannya bakal nusuk dari mana untuk menciptakan peluang. Itu PR pertama karena di Inter itu mati banget. Terus yang kedua gimana kalau kena counter dengan wing yang cepat-cepat kayak Isak dan lain-lain. Itu ya bahaya kalau sempat kayak Inter lo kena counter lewat atas lagi, apalagi Inggris kick and rush. Ya. Lo kena counter atas, udah tuh bisa kayak Inter lagi, abis sih. Itu bahaya sih. Betul. Tinggal bagaimana PR-nya mengantisipasi itu, apakah mau main deep defensive line, jadi defensive line-nya CB-nya mundur aja deh jauh deh. Jadi biarin ketika lagi pola serang-serangan biarin tuh mereka nyerang tuh pemain lainnya. Lu standby belakang aja dekat kotak misalnya. Jadi mau bola counter santai aja, kita tunggu aja dekat kotak gitu kan. Itu salah satu opsi misalnya. Tapi gue gak tahu nanti PR ini akan dijawab oleh Pioli nanti di pertandingan berikutnya. Hampir sama kayak lu mungkin harus finishingnya lebih dipikirin lagi. Ya Pioli memang harus lebih mikirin lagi gitu. Kalau udah mentok harus ngapain? Jangan udah mentok di ball possession, ya udah terusin aja gitu sampai 90 menit. Ya harus ada plan B, plan C juga gitu dalam bermain. Nggak cuman babak pertama nih lu 4-3-3. Kita kayaknya ganti formasi di babak kedua. Ya nggak bisa karena kan lu ketemu pelatih kreatif, lu bisa merubah permainan di saat itu juga gitu. Makanya kan banyak tuh kalau teman-teman yang detail ya, nonton bolanya detail, biasa banyak banget tuh pelatih ngasih kertas. Ya kan? Dia ngasih misalnya kayak lu berganti pemain nih, kasih kertas, dikasih ke buat nanti ngomong buat nanti ngomong nih. Lu gini gitu. Dioper tuh biasa tuh kertas-kertasnya tuh. Itu kertas contekan biasanya. Iya, gitu. Ternyata bukan lagi main bola, lagi ujian skripsi. Lagi ujian UTS. Ya. Jadi kalau pelatih yang pinter, kalau udah tahu tertekan, wah 4-3-3 gue mati, gue harus ngapain ya? Jangan tunggu udah 3-1-4-1 baru 3-1 baru ganti pemain banyak. Ini mah udah tol. Orang saat 2-0 aja sudah mikir tuh. Harusnya mau ngapain ya kemarin ya, gitu kan? Finishingnya harus diperbaiki lagi. Sama gelandangnya cepet turunnya gitu kalau diserang lama banget turunnya. Lu ngeliat sih waktu Thuram golin. Oh yang kemana yang kedua? Yang kedua. Ya kan kan yang 1 gol doang ya? Ya itu orang yang golin. Maksud gua cuma berdua doang itu. Betul. Lu pada kemana? Sampai diputerin loh. Thuram tuh dari kanan ke belakang. Terus tiba-tiba ke sebelah sono. Kan Thiaw harusnya kan di sebelah sini kan. Diikutin tuh situ. Nggak bisa jagain blok tendangannya, gol dari jauh. Itu gelandangnya juga pada kemana? Kronik sama Kronik, Lutucik sama Reinders kan telat turun juga kan, jadi nggak ada yang bantuin juga. Pemain Inter mah di belakang semua orang bertahan kan, dia passing ke depannya lari dong malah Thuram badannya gede banget. Itu harus jadi ini sih, jadi PR banget tuh. Jadi kalau gue ada 3 tuh, finishing, gelandangnya supaya cepat turun kalau diserang balik. Ingat ya, lu lawan tim Inggris yang larinya kenceng-kenceng banget dan passingnya jauh langsung lombong-lombong gitu. Sama ya itu backnya kayak yang bilang sih benar. Kalau lu udah tahu bakal takut diserang ya udah lu mau standby minimal dekat kotak lah. Di depan kotak lah ya, jangan terlalu jangan sampai tengah banget gitu. Jangan terlalu tinggi, garis pertahanan jangan terlalu tinggi. Harusnya sih siapa ya? Kalau menurut lo nanti yang main siapa? Gue sempat lihat di mana ya, gue di Instagram apa di mana itu Mignon main, Calabria main, Tomori dan Thiaw itu main, kiri Theo, depannya itu si Krunic mau diganti karena gue baca tuh nilainya jelek, jadi Musa, Reinders, Ruben. Jadi tapi posisinya ganti nih, Krunic kan biasanya agak bertahan ya. Jadi yang
Yang nggak bertahan nanti si Reiner, si Ruben sama Musa yang lebih box to box maju ke depan. Nah depannya tuh Leao, Giroud sama si Chukwueze. Karena si Pulisic diistirahatin. Tapi ngelihat Musa kemarin main, aduh jelek banget ya. Belum tahu kemana dia main lari aja, pokoknya lari aja bawa bola. Ya dia juga baru main juga sih, kayaknya dia belum pernah main. Belum main dari Liga 3 pertandingan belum pernah main kan? Iya, itu doang. Menurut lo kalau kemarin kita harusnya dia sadar diri gitu ketika si Musa ini main sama Pioli. Oke, lu boleh main masuk ganti siapa kemarin dia? Render kalau nggak salah Render. Ketika dia masuk harusnya dia bawa tongkatnya gitu. Dia belah itu lautan. Musa belah lautan sih. Bener nggak sih? Bener ya? Laut Merah. Musa bawa tongkat belah. Dia nggak yakin. Baca kita makanya. Jadi kayak kemarin coba kita sorry kalau acak-acakan. Tapi namanya Yunus dimakan ikan. Jadi habis dimakan ikan dia membelah laut merah. Dia muter-muter. Gimana sih? Kalau kita agak random dan agak acak-acakan, tidak runut mungkin. Kalau dia habis makan ikan terus dia keluarin tongkat saljunya, ikan dikeluarin di mulut ikan, dia belah itu lautan. Udah beda ini lagi, beda zaman padahal itu. Yunus sama Musa tuh beda zaman padahal. Oke, sorry. Aduh, itu jokes agama. Kalau belum kemarin lawan Inter, kira-kira siapa pemain yang paling baik sampai paling buruk? Oh, kalau yang paling baik di Milan ya? Iya kemarin ya. Saat pertandingan kemarin. Yang paling baik, paling baik. Yang paling bagus lah ya. Paling baik. Paling bagus, gue sih ya harus ngomong Leao karena dia ciptain gol ya. Ya. Walaupun sebenarnya gue bisa ngelihat dia bisa lebih lagi karena belum banyak gocekan yang seperti biasa dilakuin gitu ya. Karena nyerangnya dari kanan terus. Iya, gue nggak itu makanya gue nggak ngerti apa itu strategi apa kenyataannya strategi nggak berhasil tuh iya, karena jadi harusnya tetap disuplai aja kiri karena kan itu specialty-nya emang lari gitu. Lu mau adu sama siapa menang dia, harusnya itulah dikasih gitu speednya. Tapi satu sisi ya berhasil bikin gol gitu ya. Leao dengan tenang Leao. Walaupun dia kemarin sebenarnya bisa tuh passing Chukwueze udah nunggu depan tapi dia shooting ya udahlah itu emang bolanya dia udah lari kan. Udah usaha. Yang paling jelek nilainya 4 itu si Malik Thiaw. Itu 2 kali kesalahan sehingga skor 2-0 dan ngancurin mental tim sih menurut gua. Sampai ada satu scene gerakan replay lambat itu ketika gol pertama itu kelihatan banget Giroud mukanya marah tuh. Ya yang ada scene gini habis kebobolan terus gitu. Dia marah kayak ngomong sesuatu lah gitu ke Thiaw. Mungkin dia ngomong goblok nggak lu outin bolanya gitu kali ya. Gua nggak kayak gini kan mukanya di replaynya tuh mukanya zoom ke Giroud gitu. Di sini Thiaw di sana tuh mukanya si Giroud kayak ngomong gitu. Gini goblok, buang aturannya tolol jadi gol kan gitu kayak gitu. Yang penting gue, aduh, emang salah Thiaw banget tuh nilainya 4 kalau gue kasih nilai sih. Ya sama, hampir sama lah. Cuman ada beberapa poin yang memang nggak berjalan ya, kayak Theo juga kurang maksimal, Leao juga kurang maksimal. Kayaknya emang Inzaghi bagus banget sih. Makanya kan waktu di live lu gue bilang Inter itu sekreatif itu. Waktu mereka bertahan, mereka mainnya marking area. Jadi mereka tuh nggak ngejaga satu-satu. Jadi mereka tuh kayak di sini bola, mereka lari, cuman ngegiring aja, ngegiring aja. Yang penting lu nggak sampai depan gawang kotak penalti gua aja. Digiring aja. Sekreatif itu Inzaghi. Oper ke kanan, digiring gitu-gitu. Jadi bener kan, ball possession kita bagus banget. Tapi nge-shoot juga nggak bisa. Sebagus itu. Pas lagi nge-pressing man to man di satu-satu dijagain satu-satu. Ya Milan juga susah ujung-ujungnya kan oper-operan nggak naik bolanya. Itu emang bagus banget sih, sebagus itu dia. Berarti lo sama Leao dan Thiaw ya? Betul. Cuman kayak kenapa ya? Gue masih mikir kenapa Pioli berusaha merubah penyerangan dari kanan gitu. Padahal Leao ya udah dribble kiri gitu. Leao tuh maksudnya selagi Leo-nya nggak dikunci. Dan nggak cedera, ini ya udah gunain lah itu lo power dari tim lo ya di speed itulah. Betul. Ini
di kanan ada ya beda polisi Reinders mati loh kemarin. Ya mati. Reinders mati. Ruben juga kurang iya, ini. iya. Walaupun memang gue jadi pengen ngikutin lu ngomongnya Ruben, gue lebih ngomongnya Loftus-Cheek padahal. Loftus-Cheek tuh emang kalau Ruben lo kepikiran Onsu ya? enggak. Ruben siapa lagi dong? Selain Ruben Onsu. Jadi gue tuh mikir kayak Ruben Loftus-Cheek tuh masih pede megang bola, walaupun memang nggak tahu ya, kadang-kadang memang agak terlalu lama megang bolanya. Tapi salah satu yang masih pede megang bola di gelandang dia gitu. Ada Reinders mati, Kronik Dia bolanya body balance-nya gede soalnya. Betul. Kemarin dilanggar-langgar body balance. Reinders kayaknya lawan Inter nih patah nih Om. Dia kan 3 pertandingan 100% komplit passing. Ya. Ini kayaknya di lawan Inter patah semua. Passingnya hancur, jelek, lumayan jelek passingnya Reinders. Kronik nggak kelihatan sama sekali perannya. Ya. Banyak nih jelek banget nilainya. Gue rasa jelek banget nilainya. Giroud masih oke loh sebenarnya. Ya, tapi memang gelandang Milan sih banyak yang nggak berguna kemarin tuh. nggak ada ininya, nggak ada pergerakannya. Pulisic aja total abis di kanan tuh mati nggak. Pulisic nggak bisa gerak, kayaknya kecapean juga. Dia kan baru balik 1 hari sebelumnya tuh, ya, baru jet lag. Tapi mau ngomongin alasan nggak bisa karena pemain Inter juga banyak yang dipanggil timnas kan. Jadi iya sih maksud gua ya. Makanya itu sepinternya pelatih gitu aja kalau lu tahu. Pertama. Kalau lu tahu nggak fit, ya lu cari aja yang lain gitu. Toh kita kan ada pemain lain kan di kanan. Oke, terakhir untuk penutupan prediksi lawan Newcastle, mungkin lu yakin menang kalah seri? Dia Tonali nggak ada main ya. Gue sih agak di kandang Milan, karena di kandang Milan gue agak yakin Milan menang. Either itu 2-1 apa 1-0 sih. Gue agak yakin. Tinggal bagaimana mencari penanggulangan dari PR tadi. 2-1 atau 1-0. Gue 2-1 deh. 2-1 gue. Gue sih harusnya gue yakin harus menang ya. Karena lu sisanya lawan Dortmund dan PSG. Cari poinnya di Newcastle nih. Harusnya punya poinnya di Newcastle. Sebagai apa ya, biar bisa lu pede di pendatang baru dia. Pertandingan selanjutnya gitu. Lu makin pede lawan Dortmund lawan PSG. Lawan lu PSG, lawan Dortmund. Aduh. Minimal Newcastle menang lah, harus menang. Berapa lo? Gua pengennya clean sheet 2-0. Ya, Pioli sampai kalah Newcastle pecat aja lu botak. Ya, gua ganti deh. Dah. Ganti. 2-1 kalau gua Milan Newcastle. Semoga pertandingannya besok jam 23.45 ini tayang pasti sebelum itu main karena biar prediksinya bener atau salah kita. Kemarin gue udah ceng-cengin katanya besok judulnya ganti aja Milan easy. Lo ada lagi waktu gimana sih Milan easy? Kemarin kan gue ngata-ngatain 3 pertandingan itu gue bikin judulnya tuh kayak Roma easy. Terus gue bilang siapa lagi next gue gituin, terus kata dia besok ganti judulnya Milan easy. Terus ada yang bilang lagi Om, coba ceng-cengan sebelum kita berakhir Om, apa ceng-cengan yang udah lu dapat? Kalau gue di komen itu dibilang gini, kirain derby ternyata lagi training anjing. Iya. Ada di komen tuh ya. Kirain lagi derby ternyata training anjing. Anjir. Aduh. Ada lagi Om? Ceng-cengan apa lagi? Gua itu aja yang paling menyakitkan meme yang gue dapat tuh. Om Jules tuh di videonya di mukanya dia diedit. Malam bantu. Coba deh, kelihatan nggak ya? Gua kira ini malam ternyata Malam bantai Milan. Sakit nggak lo dibikin gini? Aduh. Udah itu aja. Semoga besok Milan bisa menang dan bisa lolos grup Liga Champions dan lawan Dortmund, lawan PSG bisa maksimal mainnya. Di Serie A juga bisa maksimal lagi karena gua nggak tahu sih Milan kadang-kadang lawan tim enteng juga bisa kalah sih. Maksudnya semoga besok gue pengen bilang lawannya enteng harusnya lawan Verona harusnya kan? Ya. Verona. Liga Italinya. Liga Italia lawannya kan harusnya Verona bisa enteng kan. Harusnya kalau udah capek nih kan lawan kemarin main lawan Inter, lawan ini kan dekat banget nih. Nanti lawan Verona coba main
Harusnya udah ada jeda istirahat ya. Ada gitu ya. pemain-pemain lain coba di Play lah, Di play, Pellegrino segala macem gitu. Si Bartasagi cobain aja. semoga bisa maksimal di Serie A-nya juga lagi gitu. Betul. Oke, itu aja untuk teman-teman Inter. Selamat berbahagia kalian. Tapi lihat nanti yang juara Serie A siapa. Siapa? Nggak tahu siapa. Lazio. Ya pasti bukan Napoli, gue yakin Napoli aja seri lah Genoa. Lazio. Oh iya, jangan. Roma kemarin ngebantai Empoli juga. 7-0. Oke. Nah, itu aja dari kita. Gua Andi. Gua Jules. Kita pamit. Forza Lotta. Vincerai non ti lasceremo mai. Forza Milan.